Konnichiwa minasan, apa kabar kalian semuanya? Baik-baik saja kan? Hari ini semakin dekat hari kemerdekaan Indonesia. Ya, saat Soekarno membacakan teks proklamasi, maka penjajahan harus dihapuskan. Oh ya guys, dulu Jepang pernah menjajah negeri kita Indonesia guys. Itu dulu. Zaman sekarang nggak ada namanya penjajahan. Negara sudah aman di dunia ini. Spesial hari kemerdekaan Indonesia, Amin membuat konten anime yaitu latar belakang Indonesia, yaitu 6 anime memiliki unsur Indonesia. Sebelum video lanjut, alangkah klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng agar dapat lebih info atau konten anime lebih baik agar admin semangat membuat videonya. Oke? Anime ke-6 adalah Jormungand. Cerita tentang petualangan di mana ada karakter pergi ke liburan ke Indonesia yaitu kota Jakarta. Di sini kita lihat ada toko berbahasa Indonesia seperti toko buah, toko pakaian jeans. Selama ini penulisannya salah, mana ada pakaian jeans yang ada, hanyalah celana jeans. Dan ada juga masakan minuman Indonesia seperti es teler, es cincau, dan es doger. Makanannya wah, susah kali ya unsur Indonesia ini. Bagaimana cuplikannya? Ini ya cupliklannya. 車まで歩くとずぶ濡れだ。ハスバーガー、トマトチーズバーガー、かき氷全部のせ。ダブルチャーハン、さて、カレー麺、かき氷。来た来た、いただきます。 Anime kelima adalah Mitsuboshi Palace. Ada-ada saja kelakuan trio loli ini. Ada yang mengerjain polisi lah, malah trio loli ini menembak polisi dengan bazooka mainan, malah tidak jadi tuh. Lalu loli kabur, polisi menembak lalu menggunakan bazooka mainan. Lalu loli di tengah menangkapnya lalu dilempar gaya tombak. Kan jadi masuk Pak Eko. Trio loli pergi ke kebun binatang untuk mengisi liburannya. Ternyata ada hewan asli Indonesia, yaitu harimau Sumatera. Saat loli melihatnya, agak ganas saat makan daging, tersisa tulangnya. Bagaimana cuplikannya? Inilah cuplikannya. Sumatera datte! 逆から読んでもスマトラトラ! Anime keempat adalah Chunibyo Demo Koi ga Shitai. Cewek bernama Rika. Rika terkena sindrom Chunibyo. Tahu gak guys, apa itu Chunibyo? Chunibyo atau penyakit Chuni adalah sebuah istilah sehari-hari di Jepang yang menggambarkan kondisi remaja-remaja muda yang memiliki delusi keagungan, yang mana mereka meyakini diri mereka sendiri bahwa mereka memiliki pengetahuan tersembunyi atau kekuatan rahasia. Itu merasa menghayal. Rika menghadap Chunibyo usia SMP, sedangkan tokoh utama sudah sembuh dari Chunibyo-nya. Tokoh utama masuk kelas Chunibyo di mana tokoh utama sering menghentikan Rika bila melakukan Chunibyo. Bukan hanya Rika dan tokoh utama saja ada pernah menderita Chunibyo, yaitu Sanae Dekomori dan Shinka Nibutani. Sanae Dekomori masih mengidap Chunibyo, sedangkan Shinatani sudah sembuh, malah sembuh lagi. Ternyata di film Chunibyo Demo Koi ga Shitai memiliki unsur Indonesia. Ibu tokoh utama bekerja di Jakarta. Coba lihat cuplikannya. 時にユータの父上は単身赴任でジャカルタ。そうなのか。お母さん。あ、忘れてた。 Itu betapa macetnya di kota Jakarta. Anime ketiga adalah Toaru Majutsu no Index Tan. Index memiliki hobi makan terus, di mana sang tokoh utama korban rugi untuk membeli makanan untuk Index. Apapun makanannya, foto sosro. Bukan. Apapun makanannya selalu dihabiskan, baik di restoran maupun di warteg. Kan malah rugi sang tokoh utama membeli makanan untuk Index. Lalu tokoh utama membuat salad
besar dan tak tahan perutnya lapar, malah tokoh utama yang menghabiskan makanan itu, dan kasihan itu tidak dibagi. Oh ya, ternyata indeks tergiur masakan dari Indonesia, yaitu nasi goreng. Bagaimana cuplikannya? Sudah tahu kan? Sudah tahu dong, saya akan buka cuplikannya. 聞きたいことがあるんだよ。お前が言ってた銭湯にあるナシゴレンって何？ Anime kedua adalah Shokugeki no Soma. Anime ini bertemakan masakan. Ia tokoh utama bernama Yukihara Soma. Apapun bahan persediaan selalu masakan oleh Soma. Ternyata masakan Soma itu rasanya seperti melayang ke udara, atau lebih enak, ya kan? Walaupun Soma jago dalam hal memasak, tetapi jurinya tidak marah dan dipuji masakan Soma terlalu enak. Tidak, Chef Juna marahnya minta ampun. Dari pertama saya bilang masak nasi goreng, kenapa nggak masak nasi goreng? Oh ya, guys, ternyata di film Shokugeki no Soma ada masakan dari Indonesia, guys, yaitu tempe. Begini cuplikannya. 気を作っている。そして極めつけがこのテンペだ。テンペ、インドネシア発祥の大豆を原料とする発酵食品。現地では400年以上前から親しまれている伝統食だよ。 Bagaimana, guys? Sudah tahu kan? Anime pertama adalah Kakushi Goto. Sebagai orang gadis manis asal Indonesia, Nabila sebagai karakter tokoh penduduk bekerja asisten rumah tangga pembantu. Bukan asisten rumah tangga, guys. Tetapi Nabila mengajak Hime melakukan ritual adat Bali. Lalu muncul pria culun dan melihat Nabila. Malah pria culun jatuh cinta sama gadis orang Indonesia. Bagaimana cuplikannya? Inilah cuplikannya. ナギラさん、インドネシアの人なんだって。ナディラだよ。何やってる？占いだよ。あるよ。占ってみるか？やってみたい。来たか、精霊。タイプだ。 Nah, itulah konten anime yang kami bahas. Apa saja konten anime yang lainnya? Tulis komentar di bawah ya, oke? Bye, sayonara.